Rumah tangga Angbin Rishi dan Adly Fairuz benar-benar berada di tubir perceraian setelah beberapa waktu lalu kerap membuat teka-teki lewat unggahan media sosial pribadinya, dan kini semua perhara itu semakin menjurus kepada perceraian. Perpisahan sepertinya bukan isapan jempol belaka sejak 23 Oktober lalu. Angbin melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada data terdaftar ya di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Jakarta Selatan atas nama dengan inisial AR melawan AAF. Daftarnya terdaftar tanggal 23 Oktober 2025. Sidang pertamanya nanti tanggal 6 November 2025. Langsung atau dikuasakan oleh kuasa hukum? Dengan kuasa hukum. Disinyalir dugaan orang ketiga lah yang menjadi musabab retaknya bahtera yang sudah dikayu bersama selama 5 tahun itu. Jika sebelumnya ia kerap mengunggah masak-memasak, namun belakangan sebelum gugatan ini dikonfirmasi, Angbin mendadak selalu mencurahkan isi hatinya hingga soal kalah gatal dengan perempuan yang diduga kini tengah dekat dengan Adly. Bahkan di saat menjalani umroh, Angbin juga meluapkan kekecewaannya ihwal jiwa dan hatinya yang hancur dan remuk berkeping-keping. Lantas benarkah alasan orang ketiga itulah yang membuat Angbin memilih bercerai dari Adly? Kalau isi sudah dari awal kami sampaikan, kami tidak bisa memberikan informasi tentang isi gugatan. Seolah membalas semua serangan yang dilayangkan Angbin, Adly lewat unggahan terbarunya di laman foto berbagi, ia menyanyikan sebuah penggalan lagu yang ia beri judul "Kau Menghilang Sebelum Kita Berpisah". Dalam lagu itu sepertinya Adly ingin memberitahu jika Angbin jangan melulu menghakiminya karena semua kesalahan yang diperbuat lantaran kesalahan itu tak sepenuhnya kesalahan Adly. Ditambah Angbin kini telah pergi padahal statusnya belum resmi berpisah. Jangan hakimi aku, tak sepenuhnya salahku. Jangan hakimi aku, kau tak ada di saat rapuhku. Jangan hakimi aku, gimana cintamu di saat lemahku. Kau menghilang sebelum kita berpisah. Kau menghilang sebelum kita berpisah. Lantas benarkah sudah tak ada lagi pintu islah antara Angbin dan Adly? Benarkah kemesraan yang selama ini diberai bersama seketika luntur? Dan benarkah apa yang dilakukan Adly sangat fatal hingga membuat Angbin sulit membuka pintu maaf? Dan akankah Adly bakal sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan Angbin saat sidang mediasi mendatang? Sangat disayangkan jika perpisahan itu terjadi, apalagi tak mudah keduanya menikah lantaran sempat ditentang oleh keluarga, khususnya ibu dari Angbin. Perjuangan keduanya untuk bisa menikah akhirnya sia-sia jika akhirnya berakhir juga. Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025, itu sidang pertama. Mediasi berarti. Kalau dua-duanya hadir, mediasi. Kalau salah satu tidak hadir, maka dipanggil. Jelang sidang cerai yang akan digelar hari ini, Rabu 29 Oktober, Andre Taulany malah curhat colongan alias curcol ke Natasha Rizky, mantan istri sahabatnya Desta. Andre yang niat awalnya bikin konten room tour malah adu nasib dengan Caca karena sama-sama merasakan perpisahan dan dirundung kesepian. Quote dari salah satu tokoh utama terkemuka itu seolah menyentuh hati Andre.
Ibnu Aun. Nah, ini bagus nih buat kita nih Kak. Oke. Buat kita nih Kak. Oke. Ibnu Aun. Tadi lu penasaran dia bilang kayak gitu mau baca aku. Ibnu Aun. Mengingat makhluk itu seringkali menjadi sumber penyakit dalam jiwa dan hati, maka mengingat Allah lah obatnya. Masya Allah, bener banget Cak itu, bener Cak. Macam suka sedih deh. Kita kan ada quotes yang bilang kita jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa berubah. Jadi berharaplah hanya kepada Allah. Banget sih Kak. Ya kan? Kak ngerasa nggak sih Betul. dari semua channel YouTube Kak Andre kayaknya ini paling kultum deh. Aku udah sepi sekarang Cak. Aku juga sih Kak, aku juga kayak ngerasa. Iya. Ah, Gimana kalau kita rame-ramein aja nih? apa kita sama-samain aja? Kita sama aja kayak sepi. Quote-quote yang ada di rumah Caca membuat Andre terinspirasi. Apalagi semua quote itu seperti berkaitan dengan kehidupannya saat ini yang tengah diterpa prahara rumah tangga. Quote tersebut seolah menjadi alarm agar hidup terus berjalan meski di tengah badai prahara. Soalnya kan daripada sedih mulu, terus aja jangan sedih dong gitu. Kayaknya aku udah gak ada rasa sedih Cak. Oh, Aku gitu. udah berdamai gitu. Jadi udah yang ada sekarang tinggal memotivasi diri aja supaya lebih baik aja. Yang menarik, dalam room tour itu Andre kerap mencuri-curi kesempatan. Bahkan ketika Andre menyinggung soal arah kiblat yang menjurus pada arah hidup, Caca seperti menghindar. Tak ayal Andre dan Caca yang dianggap punya chemistry, netizen langsung menjodoh-jodohkan mereka berdua. Saya mau bikin buku. Oh gitu. Ini sepertinya saya familiar untuk dengar kata-kata ini ya. Kebetulan saya pengen bikin buku gambar. Iya, bu gambar kan kosong Pak Andre. Ini kan tinggal diisi. Oh iya. Sama seperti kehidupan, kita memulai hidup baru dengan sesuatu yang kosong, tapi kita... Bener banget. Emang kalau ada yang ngarahin tuh lebih enak sih, Iya. Bang Andre. Jadi kita nggak terombang-ambing kan? Betul. Bingung soalnya. Bingung soalnya. Banyak quotes ya, baru mulai nih. Kayaknya memang konten sidak kali ini banyak banget ini ya, apa namanya, ilmu dan quotes-quotes yang bisa kita... Iya dari Kak Andre nih. Ini lihat tuh. Sementara Andre curcol dengan Caca jelang sidang, Erin Taulani malah kepergok buka hijab saat liburan di Tokyo. Lantas mungkinkah alasan Erin buka hijab karena masalah rumah tangganya? Rumah tangga komedian Bedu dan Irma Kartika Anggraini tak bisa diselamatkan lagi. Bahkan orang terdekatnya yang menjadi saksi jika Bahtera Bedu dan Irma yang dikayu bersama selama 15 tahun itu bakal karam dan sudah tak bisa diselamatkan lagi. Apalagi perselisihan itu semakin kerap terjadi. Kalau saya pribadi melihat Bedu dengan istrinya masih baik, karena emang masih ada anak ya. Tujuannya cuma anak aja sih Bedu. Kalau untuk bersatu lagi udah enggak. Oh enggak ada masalahnya, pokoknya dia ya intinya sama-sama udah nggak cocok. Tapi dari keluarga upayanya untuk mendamaikan Udah hampir setiap kali mau melaju kemari juga kita udah demen, tapi dua-duanya udah baik, pokoknya dua-duanya sama-sama baik. kayaknya baik jadi teman nanti kayaknya. Kayak teman, ya mendingan teman kayaknya mungkin. Jadi seperti yang diceritakan oleh kakaknya, semuanya sama-sama baik, tapi kayaknya jadi suami istri nggak bisa. Kalau suami istri nggak akur, tapi kalau berteman akur gitu. Nah itu aja, karena dua-duanya sama-sama baik. Ipar Bedu yang menjadi saksi mendukung keputusan Irma dan Bedu untuk berpisah. Bahkan mereka menganggap jika Bedu dan Irma bakal cocok jika keduanya menjadi teman tanpa ada ikatan. Begitu damai sih saya terbuka, damai sebagai sahabat teman. Nah, saya hanya ingin terus dan ingin ya pintu damai terbuka bukan berarti kita kembali ya. Saya hanya ingin terus masuk ke pintu taubat. Karena saya ingin terus bertobat atas kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat. Banyak banget kesalahan saya yang pernah saya perbuat, jadi saya ingin bertobat lah. Keduanya sepakat untuk berpisah sebagai suami istri. Namun keduanya tetap berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan anak. Bahkan Bedu juga masih sering bertemu dengan anak-anak karena ia tak ingin kasih sayangnya putus. Bang Ima baik, semuanya baik. Mas Bedunya juga baik, keluarga juga baik semuanya. Kita gimana ya untuk keluarga, yang penting mereka masih baik-baik aja gitu.
Ya doain aja lah untuk kedepannya mereka masih terus baik-baik aja. Untuk anak-anaknya juga ya. Kita sama-sama sepakat dari awal kan ya untuk selesai dengan baik gitu. Makanya semuanya ya saya pribadi mohon doanya bagi saya semoga ini proses ini dipermudah dan lancar untuk kebaikan kita masing-masing. Kemarin sidang cerai Bedu dengan Irma Kartika digelar. Dihadirkan 2 saksi nih, yakni kakak ipar dari Bedu. Kita sebenarnya masih berharap ya Bedu dan Irma bisa rujuk mengingat hubungan keduanya masih baik-baik saja. Tapi pasti keputusan akhir dan yang paling bijaksana sudah dipikirkan matang ya oleh Bedu dan Irma. Tapi yang paling terpenting nih, jangan sampai anak-anak menjadi korban. Sementara itu Pengadilan Agama kayaknya lagi hektik nih pemirsa. Gosip perceraian Angbin dengan Adly Fairuz yang ramai dibahas terbukti menjadi fakta. Angbin gugat cerai Adly Fairuz. Syok juga ya meskipun sebelumnya Angbin kan kasih banyak clue ya di media sosialnya. Lalu benarkah nih orang ketiga yang menjadi salah satu faktor pemicu Angbin gugat cerai Adly? Cuma mereka yang tahu. Alright, good morning pemirsa. Sudah siap ya pastinya untuk mengupdate kabar selebriti paling hot lainnya bersama saya Donna Harsinta tentunya hanya di Gospot. Selanjutnya komedian Sule terseret nih dengan isu perselingkuhan selebgram Jule. Wah, kok bisa? Sementara itu Cikita Medi dan Indra Aditya resmi bercerai. Kabar selengkapnya sesaat lagi, stay tune terus hanya di Gospot.